siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Maisaro dalam berita hari ini. SMKN 63 Jakarta memiliki cara unik dalam mengembangkan potensi siswa melalui program pembelajaran P5, yakni dengan membudidayakan tanaman edamame. Tanaman ini sangat diminati dan kini menjadi fokus utama para siswa, termasuk mereka yang berasal dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian atau bisa disebut APHP. Lahan khusus bernama lahan bambu menjadi pusat kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lengkap, kita akan terhubung langsung dengan Tiara Arti yang melaporkan dari lokasi. Silakan Tiara. Terima kasih Siti, saya Tiara Arti, melaporkan langsung dari lahan SMK 63 Jakarta. Seluruh siswa dilibatkan dalam program pembelajaran P5 dengan menanam edamame. Proses penanaman edamame dimulai dengan pemilihan lahan yang subur dan gembur. Setelah itu, bibit edamame ditanam di kedalaman sekitar 2-3 cm dalam tanah dengan jarak antar tanaman sekitar 30 cm. Pemupukan menggunakan pupuk organik atau kompos juga diperlukan untuk mendukung kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Bahkan, siswa jurusan APHP juga turut merawatnya. Setiap hari, siswa menyiram tanaman ini sebelum dan sesudah pembelajaran. Sekarang saya bersama dengan salah satu siswa yang terlibat saat ini. Fadlan, bisa kamu menjelaskan secara singkat bagaimana proses pemanenan edamame? Oke, jadi begini. Edamame harus dipanen pada waktu yang tepat karena untuk memastikan kualitas dan rasa yang optimal. Panen biasanya dilakukan ketika polongnya masih berwarna hijau dan bijinya masih belum terlalu matang. Hal ini penting karena jika edamame terlalu matang, maka akan menghilangkan tekstur lembutnya dan rasa manisnya. Kami belajar bagaimana menanam dan merawat edamame. Setiap hari kami menyiram sebelum pelajaran dimulai dan sesudah pulang sekolah. Ini memberi kami pengalaman langsung tentang pentingnya merawat tanaman edamame seperti ini. Nah, sekarang saya juga bertemu dengan siswa yang sedang melakukan kegiatannya di lahan. Permisi, Ya, apa yang sedang Anda lakukan di sini? saya sedang melakukan sanitasi di lahan edamame. Bolehkah saya bertanya, bagaimana proses pasca panen edamame yang benar? Berikut pasca tanaman edamame yang benar melibatkan beberapa langkah-langkah penting, yaitu 1. Pemanenan. Tanaman edamame yang dipanen harus polongnya masih muda dan bijinya belum terlalu matang. Yang kedua, pembersihan. Setelah dipanen, tanaman edamame dibersihkan. Polong yang telah dipanen harus dibersihkan dari kotoran dan sisa-sisa tanaman. Yang ketiga, sortasi. Polong edamame yang rusak biasa disortasi. Yang keempat, blensir. Untuk memperpanjang dan daya tahan simpan dan menjaga kualitas tanaman edamame biasanya diblensir. Yang kelima, pengemasan. Setelah diblensir, tanaman edamame dikemas dengan menggunakan vakum atau wadah plastik untuk menjaga kesegaran. Keenam, penyimpanan. Setelah diblensir, tanaman edamame disimpan di dalam freezer atau langsung dikonsumsi secara langsung. Yang ketujuh, pemasaran dan distribusi. Tanaman edamame yang setelah dikemas langsung didistribusikan ke konsumen atau ke pasar. Kalau boleh tahu nih, untuk usia panen dan tanaman edamame kira-kira berapa hari? Untuk usia tanaman edamame biasanya sekitar 65-75 hari setelah penanaman. Terima kasih. Demikian laporan dari SMK 63 Jakarta. Kembali ke studio. Terima kasih Tiara atas laporan yang informatif. Budidaya edamame di SMK 63 Jakarta melalui lahan bambu adalah bukti bahwa pendidikan
tidak hanya bisa berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan nyata yang bermanfaat bagi siswa dan masyarakat. Semoga proyek ini terus berkembang dan memberi manfaat lebih luas. Demikian berita siang ini, saya Siti Maisaroh. Sampai jumpa di berita berikutnya.